Sudah komplit atau ada yang belum hadir? Sudah mewakili ya, kita mulai ya. Saya izin share screen, share materi dulu. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Bapak. Bahwa kita mulai dari vertebra cervical, merupakan vertebra yang terletak di bagian paling atas. Suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Oke. Nanti kalau kurang jelas atau trouble langsung di chat boleh, langsung memberitahu juga boleh. Oke. Bahwa vertebra cervical di sini merupakan bagian dari vertebra secara umum yang paling kompleks. Paling kompleks itu karena apa? Namanya kompleks, berarti apa? Mereka akan berkaitan dengan area-area yang lain. Kita ambil contoh. Kompleksnya ini berkaitan dengan temporomandibular joint. Berkaitan dengan keluhan-keluhan pada temporomandibular joint. Jadi nanti keluhan cervikal bisa berpengaruh atau bisa menyerupai keluhan pada temporomandibular joint. Sudah tahu temporomandibular joint, teman-teman? Belum? Kalau Anda buka mulut, tutup mulut, buka mulut, tutup mulut, Anda rapat di belakang telinga Anda akan ketemu dengan temporomandibular joint. Ada sendi yang bergerak di situ. Oke. Kemudian pada shoulder ini juga sangat berkaitan. Keluhan pada cervical itu bisa merujuk atau reference atau keluhan nyerinya itu bisa sampai shoulder. Kemudian pada upper thoracal dan upper costa, thoracal bagian atas dan costa bagian atas. Kemudian gerakan cervikal ini sangat kompleks, sangat rumit, ya. Sangat rumit, sangat luas, ya. Jadi gerakannya ini luas, korpusnya atau badannya itu kecil, kemudian otot-ototnya juga kecil, relatif besar pada otot-otot pada area lumbar, maka di sini sangat rentan, area cervical rentan dengan permasalahan. Nah, bila dijumpai seperti itu, maka di dalam klinis keluhan cervikal itu mempunyai manifestasi yang seperti tadi saya sampaikan, sampai ke torakalnya, sampai ke bahunya, sampai ke temporomandibular joint, maka perlu pendekatannya maksudnya perlu pemeriksaan yang lebih komplit, yang lebih luas. Oke. Dan keluhan cervikal itu di klinis sangat banyak dijumpai, ya. Sangat-sangat banyak. Oke. Secara umum, secara anatomis, cervikal mempunyai 7 buah ruas dengan korpus. Korpus itu badan atau body cell, badan dari vertebra itu yang relatif lebih kecil. Kemudian ada foramen vertebrale dan foramen intervertebrale. Kalau intervertebrale itu di antara vertebra yang satu ke vertebra yang berikutnya. Misalnya begini, ini lubang ini, ya. Lubang ini adalah lubang ya. Ini pada satu vertebra namanya foramen
vertebral. Tapi kalau lubang ini lubang vertebra menyatu, ini antara dua vertebra namanya foramen intervertebral. Bisa diterima? Kalau ini aja namanya foramen, ini lubang ya ini ya, kelihatan lubang, ini lubang, ini namanya foramen vertebral. Tapi kalau di sini lubang menyatu lubangnya, nah ini lubang-lubang menyatu, nah ini namanya foramen intervertebral. Ada prosesus spinosus, Ya, teman-teman silakan menunduk pelan-pelan, menunduk fleksi leher namanya, menunduk itu. Nah, Anda rapat pakai jari-jari Anda meraba, ujung jari Anda meraba tonjolan bagian belakang leher. Yuk semuanya meraba. Nah, Anda merasa ada tonjolan tulang, turun ada tekungan, tonjolan lagi, tonjolan lagi, namanya apa? Prosesus spinosus yang Anda pegang. Punya semuanya? Harusnya punya, ya kan? Kemudian prosesus transversus, kalau kita palpasi atau kita pegang, itu di samping kanan kirinya proses spinosus tadi, di samping Anda meraba bagian belakang, ada tonjolan, itu namanya proses spinosus, kemudian Anda bergerak ke samping kanan atau samping kirinya, itu kalau badannya kutilang, kurus tinggi langsing, itu akan terasa tonjolan sedikit, namanya prosesus transversus. Ini relatif lebih kecil dibandingkan proses spinosus. Ya. Oke. Kalau besok udah praktek langsung, nanti kita tunjukin. Ya. Oh, setelah kita palpasi, pegang. Oh, ini proses spinosus. Oh, proses transversus, kanan kirinya. Oh, karena proses transversus ada dua, kanan dan kiri. Kalau proses spinosus cuma ada satu. Misalnya proses spinosus pada vertebra cervical 5, ya udah cuma ada satu. Kalau proses transversusnya ada dua. Kecepatan enggak, teman-teman? Kecepatan enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ngoreksi, mau tanya, monggo. Kami persilahkan. Saya kasih waktu 1 menit untuk ada yang mau tanya, saya kasih kesempatan. Present boleh, ngomong boleh. Ini baru belajar tentang osteologinya, tulangnya, ya kan, osteologinya tulang. Nanti belum diskusnya, belum ototnya, belum yang lainnya. Kemudian terdapat susunan secara pusat. Nah, pada foramen tadi dilewati apa? Foramen dilewati oleh spinal cord atau medulla spinalis. Oke. Kemudian dilewati juga apa? Plexus. Plexus itu namanya anyaman saraf. Yaitu di antara ruas-ruas tulang belakang pada area cervical atau vertebra cervical itu ada akar saraf yang warnanya kuning, ada warna biru, ada yang warna hijau. Nah, itu akan dianyam, kemudian dari sini turun, kelihatan, maaf ya, dari sini turun, lewat klavikula, bawah klavikula, itu akan apa? Dianyam di situ namanya dengan plexus brachialis. Nah, kalau satu-satu namanya nervus. Nah, ini seringkali timbul masalah. Teman-teman, mungkin Anda tetangga, saudara, atau apa yang mengeluh nyeri yang menjalar, ternyata sumbernya dari cervical. Nah, nyeri menjalar ke lengan, ke pundak, ke siku, ternyata sumbernya dari cervical. Itulah nanti kita belajar dari situ. Dengan belajar biomekanika, kita akan tahu permasalahannya apa, tahu jalurnya kemana. Lewat area dermatum, area myotum. Nanti kita jelaskan. Oke. Ini ya
segmen servikal bagian atas, ada atlas, ada aksis. Atlas itu berarti C1, atlas jadi aksis C2. Jadi di sini perlu kita cermati, ada atlas yang paling atas, ada aksis, ya, kemudian membentuk sendi, ya, dan akan stabilisasi atau dikoreksi oleh ligamen-ligamen. Ya. Kita lihat osteologinya, ya, teman-teman. Lihat kursor saya. Lihat kursor saya enggak? Nah, yang besar ini namanya body. Kelihatan enggak teman-teman? Body atau badan. Bagian belakang ini ya, namanya arcus. Namanya ini adalah body atau korpus badan. Ini namanya arcus, bagian belakang namanya arcus. Nah, di tonjolan paling belakang ini namanya processus transversus dan processus spinosus. Yang ini namanya processus spinosus. Ini processus spinosus. Bagian ujung. Yang kanan kiri namanya processus transversus. Ada lamina, pedicle. Ya, nanti bisa dicermati sendiri. Kecepatan enggak? Ada yang mau dikoreksi? Nah, ada ligamen. Ligamen itu sebagai stabilisator pasif ya. Ligamen itu untuk apa? Memberikan stabilisasi pada ruas-ruas tulang belakang. Kalau di area servikal ya servikal. Di mana ligamen itu ada sisi anterior sebelah depan dan ligamen sisi posterior. Ada ligamentum longitudinal anterior, ligamentum longitudinal posterior, flavum interspinosus. Flavum itu yang warnanya kuning. Yang interspinosus di antara processus spinosus warnanya merah. Yang supraspinosus, supra itu adalah atas. Kalau ada istilah motor supra itu berarti yang paling atas. Supraspinosus berarti di atas processus spinosus yang warnanya biru. Masuk akal? Oke. Ini sudah kita bahas tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau tanya, kami persilahkan. Oke. Nah, hari ini kita belajar jaringan spesifik yang ada di area
servikal. Nah, hari ini kita belajar ini dulu, minggu depan belajar jaringan spesifik yang lain sama movementnya, gerakannya. Ya, walaupun sudah diajarkan oleh teman kita, tapi yang jelas nanti kita refresh lagi. Nah, jaringan spesifik pertama adalah diskus intervertebralis. Ya. Di mana diskus ini bahasa yang awam, bahasa yang paling mudah untuk dipahami, itu namanya bantalan sendi. Bantalan sendi. Namanya bantalan, jadi ibaratnya sebagai seperti skopnya seorang motor. Kalau skopnya bagus, saat ada jalan berlubang maka tetap stop, tetap lembut, ya. Begitu juga pada vertebra, ruas-ruas antar tulang belakang atau vertebra itu terdapat bantalan yang masih tebal, masih normal, ya. Itu bisa memungkinkan gerakannya lembut, halus dan nyaman. Akal. Kalau ada bantalan yang masih bagus, maka gerakannya juga akan lebih luas, lebih nyaman bergerak, tidak menimbulkan nyeri, maka gerakannya lebih luas atau gerakannya lebih luas. Masuk akal? Masuk, Pak. Nah, tidak kalau kita gerak tapi ada nyeri, ya. Misalnya apa? Misalnya Anda yang laki-laki main futsal, ketekel ankle-nya, pergelangan kakinya, menimbulkan nyeri bengkak, otomatis gerakannya leluasa enggak pada gelang? Tidak akan bisa. Paham ya? Kemudian mendistribusikan beban. Beban aksial itu dari atas, dan kompresi akan disebarkan. Sehingga beban pada ruas tulang belakang di bawahnya, ini bebannya dari sini, disebarkan oleh diskus atau intervertebral joint-nya ke bagian vertebra di bawahnya juga akan lebih leluasa. Jadi apa? Dengan diskus yang masih fisiologis, yang masih normal, maka beban akan terdistribusikan rata, maka otomatis tekanannya tidak hanya salah satu sisi. Mungkin sudah diajarkan juga pada saat praktek. Ya, itulah peran dari diskus intervertebralis joint. Oke, nah diskus ini bisa secara umum terdiri dari nukleus pulposus bagian inti dan annulus fibrosus. Oke, ada nukleus bagian intinya, annulus fibrosus sebagai lembaran-lembaran yang memberikan atau mencegah nukleusnya keluar. Yang dia seperti pagar lah. Nah, diskus ini normanya ini adalah di tengah dan ketebalan cervical diskusnya relatif lebih tipis dibanding area torakal. Yang paling tebal adalah area lumbal, bantalan sendinya atau diskusnya. Fungsi secara umum sama antara cervical, torakal, lumbal, fungsinya sama. Ya. Ini fungsi dari diskus intervertebralis joint. Dan perlu kita ketahui bahwa diskus ini mungkin karena pekerjaan, mungkin karena apa semacam olahraga atau traumatik, kemudian mungkin karena adanya suatu karena bencana sehingga menimpa area cervical, ya, ini bisa menimbulkan permasalahan. Dengan hernia nukleus pulposus. Jadi kalau ini bermasalah, maka dia akan menekan ke
akar saraf di sekitarnya di bagian sisi belakang, maka akan menimbulkan nyeri yang luar biasa. Kok bisa Kak Wiji? Bisa, karena di samping ruas-ruas tulang belakang ini ada apa? Ada akar sarafnya. Sehingga akar saraf ini kepencet, ketekan, maka dia akan menimbulkan nyeri yang luar biasa. Masuk akal? Ini Solo dan sekitarnya hujan jelas banget. Suara saya kedengaran enggak ini ya? Terdengar Pak. Dengar, Pak. Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Takutnya saya ngomong banyak enggak kedengar nanti. Nah, diskus ini secara umum, gangguan diskus ini secara umum dialami oleh usia-usia 40 tahun ke atas. Pekerjaan tadi Pak Uji mengutarakan pekerjaan, mungkin dia yang biasa, mohon maaf, kuli panggul, ngangkat sambil nyunggi begini ya. Pernah lihat? Ngangkat beban, taruh di kepala sambil jalan. Kemudian menaruh ke bebannya itu ke truk misalnya. Naik lagi, ambil beban lagi, sunggi lagi, jalan, taruh ke truk. Lambat laut sangat berpotensi menimbulkan masalah seperti ini. Masuk akal enggak? Ini sangat berpotensi. Tapi masing-masing orang tidak sama waktunya. Cuma risikonya lebih besar orang-orang dengan pekerjaan seperti tadi. Ini di rumah sakit sangat banyak pasiennya. Saya kebetulan juga praktek mandiri, jadi seringkali menemukan keluhan-keluhan pada area vertikal. Oke, ada yang mau dikoreksi atau ada yang mau didiskusikan? Oh, Pak, saya punya saudara seperti ini. Pak, saya punya saudara kondisi seperti ini, mohon solusinya atau gambarnya seperti apa ya Pak? Boleh. Bisa makan boleh, ya nggak apa-apa. Saya lebih selangkah lebih paham dia malah seperti itu. Monggo kasih waktu 2 menit. Tata ambil minum dulu ya. Nah, dari kampus belum minum langsung aja, karena hujan deras dari kampus. Saya kasih waktu 2 menit kalau ada yang mau bertanya. Monggo, ada yang mau dikoreksi?
Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi bahwa di sini kita tadi belajar discuss, sekarang kita belajar fase dan unkinate join. Fase join ini adalah letaknya di bagian atau sisi posterior belakang. Teman-teman, tolong belajar ini anterior, ini posterior, ini dextra, ini sinistra, ya. Jangan sampai keliru. Wah, ada humerus dextra yang dextra itu apa ya? Itu kanan, ya. Right, dextra, ya. Jangan sampai bingung. Oke, fase join ini dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh fascias articularis, ya. Pada fascias articularis pada sisi vertebra inferior, vertebra yang di atas, superior vertebra yang di bawahnya. Bentuknya seperti ini. Gerakannya berupa gerakan luncur, gerakan geser, atau gerakan gesek. Oke. Fase join ini berperan untuk apa? Mengarahkan gerakannya untuk ekstensi dan fleksi dengan lebih leluasa dan lebih halus. Sehingga gerakannya lebih luas. Kalau ada papan luncurnya, gerakannya kan lebih luas dan lebih nyaman. Ya. Kemudian fase join sama dengan diskus tadi, fase join dia dikenal juga dengan stabilisator pasif. Pasif maksudnya apa Pak Wiji? Ini kalau rusak ya sudah, tidak bisa diperbaiki lagi. Maksudnya tidak berperan kuat lagi. Tapi kalau otot dia lemah, masih bisa kita tingkatkan lagi kekuatannya dengan latihan. Paham ya? Makanya otot sebagai stabilisator aktif. Masih kita bisa pancing, kita latih. Oke, kecepatan enggak? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Bahwa di sini ada uncovertebral. Nah, ini pada uncovertebral joint ini terdapat atau gerakannya untuk fase joint dan uncovertebral joint adalah gerakannya fleksi ekstensi untuk area servikal. Dominan. Maksudnya apa, Pak Wiji? Maksudnya kalau kita amati leher kita itu lebih dominan ke arah fleksi ekstensi daripada gerakan lateral fleksi, dextra, lateral fleksi, sinistra. Rotasi lebih dominan fleksi ekstensi. Masuk akal enggak? Kalau misalnya Anda ngambil pulpen fleksi ekstensi neck, ya, Anda contoh aktivitas sehari-hari, Anda menalikan sepatu fleksi ekstensi neck, bukan rotasi. Cuma sesekali aja Anda dipanggil noleh. Noleh itu bergerak rotasi kanan, rotasi kiri. Tapi dalam real kehidupan sehari-hari Anda cenderung ke arah fleksi ekstensi. Anda sholat fleksi ekstensi. Kecuali Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, baru ada rotasi. Masuk akal enggak? Dalam satu aktivitas sholat aja. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kemudian ada meniscoid. Fungsi meniscoid di sini adalah berfungsi sebagai meniscus. Meniscus sama dengan bantalan sendi, tapi cuma bidangnya atau letaknya yang beda. Satu slide lagi.
Kita mulai bahwa tadi kita belajar diskus, belajar facet, sekarang kita belajar kapsuloligamenter. Kapsul ligamenter. Ya. Ini kalau kita belajar secara histologi jaringan, ilmu jaringan, kita kenal dengan tunika fibrosa. Tunika fibrosa itu sisi luar yang berperan sebagai stabilisator pasif, di mana membrana sinovial itu akan memproduksi cairan, namanya cairan sinovial. Cairan sinovial ini berfungsi untuk apa? Memberikan itu melunakkan atau melumaskan dan memberikan nutrisi pada jaringan di sekitarnya, kartilago yang ada di sekitarnya. Kapsul ligamenter sebagai stabilisator pasif di sini mengarahkan gerakan sesuai dengan serabutnya, mengarahkan gerakan. Jadi secara nggak langsung juga memuluskan gerakan lebih fisiologis gerakannya. Kemudian arah serabutnya itu sejajar dan tipis yang berlangsung secara anatomis dia akan bersilangan. Bersilangan ini menyebabkan lebih kuat, lebih stabil dalam gerakan-gerakan yang normal. Tapi dalam lambat laun karena pekerjaan, karena adanya trauma, adanya suatu injury pada area servikal, ligamen itu juga bisa mengalami suatu kekenduran, namanya laksiti. Kalau laksiti kendor, maka fungsi sebagai stabilisator pasifnya terganggu. Masuk akal enggak? Halo. Masuk akal, Pak. Masuk akal, Pak. Ya, kita lebih aja kalau tali yang kita lilitkan untuk menali sebuah, misalnya kita menali sebuah benda di tembok, tapi talinya kendor, otomatis stabilisator biar benda tersebut terpaku di situ, aja biar diam di situ, maka dengan tali yang sudah kendor tadi, maka benda itu akan potensi untuk dari situ besar. Masa akan berarti peran dia sebagai stabilisator dan keadaan kendor tadi dikenal dengan istilah waving. Waving atau laksiti kendor. Maka ini bisa terjadi Pak Wiji, bisa karena adanya suatu pekerjaan, ya, karena ada sesuatu kecelakaan lalu lintas, ini bisa mengalami kerusakan seperti itu. Oke, ini yang dapat kami sampaikan. Ini yang dapat kami berikan. Waktunya masih 3 menit lagi. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo. Monggo. Aman. Saya izin bertanya, Pak. Monggo. Oke, tadi Bapak membahas mengenai diskus intervertebralis, Pak. Jadi tadi berdasarkan yang saya simak, apabila bantalan masih tebal, maka pergerakannya lebih leluasa. Jadi pergerakannya itu tidak bakal terjadi pergerakan satu sisi pada bantalan sendinya. Maksudnya pergerakan satu sisi ini gimana ya, Pak ya? Oke, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya karena dengan kondisi klinisnya. Gini, ini misalnya gini, ini ruas vertebra, di tengahnya ini ada bantalan sendinya, di antara rongga ini ada bantalan sendinya. Nah, logikanya kalau kita bergerak ke arah fleksi, ya, fleksi berarti kita fleksi leher, oke, bayangkan, maka rongga sendi bagian depan atau joint space-nya akan menyempit, maka diskus akan bergerak ke belakang. Nah, kita amati dalam keadaan klinis, ya,
orang bergerak, terutama orang yang nyunggi itu fleksi neck dulu, fleksi neck, kemudian bebannya ditaruh di kepala. Otomatis fleksi dengan menunggi atau menahan beban itu akan kuat larinya ke posterior, ke belakang. Oke, paham? Dengan gerakan itu bila dikerjakan terus-menerus maka ligamen sisi posterior ini akan mengalami kekendoran juga karena menahan terus biar diskesnya tidak bergerak ke belakang berlebihan. Lambat laun akan kena dengan pergerakan satu sisi ke arah posterior. Dikenal dengan istilah HNP, hernia nucleus pulposus. Kalau ligamennya kendor, maka apa? Diskus tadi akan menekan akar saraf yang keluar di sekitarnya, area nerve room tadi loh ya. Tadi kan ada nerve room, ada saraf tepi, saraf pusat tadi. Jadi plexus tadi itu akan tertekan dengan pergerakan satu sisi maksudnya ke arah posterior dari diskus tadi. Diskus lari ke posterior, ke satu sisi bagian posterior, maka akar saraf yang di sekitarnya akan kepencet dan akhirnya menimbulkan nyeri. Itu mas contohnya, mas. Paham ya? Baik, insya Allah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Dan ini banyak sekali dialami. Karena apa? Kalau kita lihat analisis pekerjaan seorang petani saat di sawah, nyunggi, taruh. Nyunggi itu nggak mungkin gerakannya lurus tegak, nggak mungkin. Namanya nyunggi itu pasti fleksi dulu, letakkan di kepala, baru jalan. Setelah saya mau naruh, pasti gerakan ada sedikit gerakan fleksi dulu, taruh ke tempat yang tuju. Banyak. Itulah analisisnya. Mbak semuanya. Hari ini kita belajar pengantar vertebra cervical, kita belajar miologi, kita belajar arterologi sendinya, kita belajar osteologi tulangnya, kita belajar jaringan spesifiknya, kita belajar pada diskusnya, fascia jointnya, kapsul ligamenternya. Besok minggu depan kita lanjutkan lagi dengan bagian-bagian dari cervical yang lain. Oke. Itu ada lagi pertanyaan? Kalau sudah cukup, ya kita akhiri sekian. Sampai saya ingatkan sekali lagi, belajar demi sedikit, ya. Kemudian kuasai materi demi sedikit, karena setiap materi ini saya akan memberikan contoh kasuistiknya, contoh kondisi klinis di lapangan. Tujuannya apa? Biar Anda terbuka wacananya, pemahaman Anda. Oh ternyata ini di lapangan. Kasusnya seperti ini juga bisa keluhan pada cervical. Itu harapan saya. Sekali lagi tetap semangat, tetap mendapat manfaat, prokesnya dijaga, ya, biar nanti bisa pas perkuliahan offline ke kampus bisa lebih sehat dan perjalanannya juga aman. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Semoga kita atur waktu lagi untuk minggu depan. Tolong nanti paling enggak habis subuh memberitahu, Pak, hari ini linknya ini perkuliahannya. Jadi kalau jam 6.30 saya respon, makanya saya keluar jalan-jalan. Ternyata sampai rumah ada kuliah, tak bikin nggak jadi. Ya nggak apa-apa, kita ganti hari ini di jam ini. Gitu nggih? Sipenya siapa sipenya? Saya, Pak. Nggak apa-apa Mbak Kusna ya, nggak apa-apa. Nanti kita atur lagi supaya lebih baik lagi. Gitu nggih? Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Rosalia toh? Iya, Pak. Oke. Nggak apa, kita atur lagi untuk minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.